Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Halo kawan-kawan semua, khususnya sobat penggerak, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Agustina Nurbanintia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Playena, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Kiki Alfiruna Prita Saputri. Beliau merupakan salah satu guru di SD Negeri Playena, Mambu kelas 5. Beliau merupakan guru yang memiliki potensi besar menjadi guru hebat di Indonesia. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Kiki, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik Bu Kiki. Oke Bu Kiki, baik, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik, di mana nanti akan ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan praobservasi, kemudian observasi, tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi. Di supervisi akademik ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas. Sedangkan pada tahapan yang akan kita lakukan yaitu tahapan praobservasi ini memiliki tujuan sebagai tahapan persiapan awal untuk mengetahui kesiapan ibu sebelum melakukan kegiatan, supaya nanti ibu lebih siap, ibu percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga bisa memberikan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Kiki? Boleh. Pertanyaan pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang hendak ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan berdasarkan modul ajar yang sudah saya susun, tujuannya adalah yang pertama, dengan menggunakan permainan dan mengamati video pembelajaran, siswa mampu membaca bilangan cacah sampai dengan 1 juta dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan permainan dan diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan uang dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu dalam bekerjasama dengan baik. Oke, berarti nanti diharapkan pada pembelajaran yang akan dilakukan, maka nanti kemampuan anak dalam membaca bilangan, menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang bisa dicapai di Bu Kiki. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan? Area mana yang akan ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan? Baik, jadi untuk area pengembangannya, di sini saya ada pengembangan dalam kemampuan kognitif, juga ada sikap dan psikomotor. Untuk saya bacakan ya, yang pertama meningkatkan kemampuan perkalian siswa, yang kedua meningkatkan kemampuan siswa dalam menguraikan nilai tempat, yang ketiga meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca bilangan cacah, yang keempat meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama dengan teman, yang kelima meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan teman. Berarti dalam hal ini area pengembangan yang tidak dicapai itu memiliki 3 aspek yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan? Hal ini mungkin nanti akan terkait dengan strateginya, model pembelajarannya, sama menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa. Jadi untuk strategi yang saya persiapkan kan untuk meningkatkan minat siswa agar siswa itu semangat untuk belajar, saya strateginya menggunakan permainan. Jadi nanti ada permainan agar siswa itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian nanti modul pembelajarannya kan saya menggunakan cognitive learning. Nanti akan ada permasalahan yang saya ambil dari kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian nanti akan dipecahkan dalam
pembelajarannya. Kemudian untuk metodenya nanti ada menonton video, ada ceramah, ada diskusi kelompok seperti itu. Oke, berarti strateginya tadi supaya lebih menarik maka menggunakan permainan, model pembelajarannya PBL, sedangkan metodenya tadi mengamati video dan kerja kelompok. Oke, untuk selanjutnya dari rancangan pembelajaran yang akan digunakan, apakah ada media pembelajaran yang khusus atau bentuknya seperti apa? Jadi untuk medianya nanti saya ada video untuk penjelasan materi yang lebih menarik. Kemudian ada medianya itu dengan namanya price tag. Jadi ada kartu harga. Oh iya, Kemudian nanti karena ada sebelum pelajaran, sebelum siswa masuk ke ininya nanti ada untuk menggali kemampuan berkarya siswa, nanti ada permainan dengan kartu. Karena saya daripada membuat, jadi saya ngambil kartu yang sudah ada, jadi kartu remi yang sudah tidak terpakai. Oke, berarti nanti medianya sudah yang digunakan bermacam-macam ya. Ada kartu remi, kemudian itu juga membuat tabel harga, respect itu tadi, kemudian menggunakan video. Dengan rancangan pembelajaran yang sampai tadi ada aspek kritik, dan afektif. Untuk penilaiannya tentang itu bagaimana? Jadi untuk bentuk instrumen penilaiannya nanti ada tes tertulis untuk pengetahuannya, kemudian nanti ada observasi untuk sikapnya, kemudian saya juga nanti ada unjuk kerja atau presentasi untuk tes psikomotornya. Berarti ada 3, yaitu tes tertulis, kemudian lembar observasi, kemudian ada untuk presentasi, untuk unjuk kerjanya. Dari rancangan itu kira-kira kapan kita akan melakukan presentasi? Untuk jadwalnya, karena saya ini mendesain modul ajaran itu matematika, ini jadwal saya yang paling itu hari Senin setelah upacara. Berarti jam ke-2 sampai 3. Oke, nanti jadi kita pada hari Senin setelah upacara yaitu jam ke-2-3 tentunya di kelas 5. Saya akan datang ke kelas itu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu. Kemudian setelah nanti observasi dilakukan, kemudian nanti akan ada kegiatan tahapan pasca observasi, di mana ini nanti pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu weekend koordinator, yang jadwalnya juga akan ditentukan besok. Oke Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini atau percakapan observasi ini? Jadi dengan percakapan ini saya jadi lebih memahami apa saja yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran besok. Jadi lebih persiapannya lebih matang. Oke, alhamdulillah berarti tujuan dari pra-observasi ini tercapai. Ibu lebih mengetahui apa yang akan dilakukan, lebih bisa mempersiapkan sehingga nanti Ibu bisa lebih percaya diri untuk pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bercakap-cakap dengan Ibu. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kita hari Senin Ibu. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Tidak.
Nah, kemarin sudah dijelaskan apa itu bilangan cacah. Apa yang dimaksud bilangan cacah itu apa saja. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan positif tak terhingga. Termasuk ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan hingga jutaan, triliunan dan tak terhingga. Itu termasuk bilangan cacah. Bilangan cacah. Kemarin sudah dijelaskan ini. Bagaimana cara membaca bilangan cacah besar menggunakan nilai tepat? Ini contohnya. Kalau ada angka seperti ini, ada bilangan seperti ini bacanya berapa? 1.352.940. Ini kalau diuraikan nilai tempatnya seperti ini. Jadi angka 1 ini nilai tempatnya adalah jutaan. Angka 3 nilai tempatnya ratus ribuan. 5 nilai tempatnya 10.000. 2 ini ribuan. 9 nilai tempatnya ratusan. 4 ini puluhan. Dan yang terakhir adalah satuan. Kalau dari belakang berarti ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ribuan deh, 10 ribuan, terus ratus ribuan, kemudian jutaan. Dan sampai sini ada bingung? Kemana sudah ya? Kita hanya mengulang sebentar. Jadi dibacanya adalah 1.352.948. Membagi kelompok. Kelompoknya silakan dihitung 1 sampai 2 ya. Menghitung sampai 2 ya. 1, 2 terus kembali lagi ke 1. 2. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, yang 2 bergabung dengan kelompok 2. Silakan. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang di sini. Pindah. Coba dibaca dulu LKPD-nya. Jadi hari ini kita akan bermain berbelanja. Caranya adalah perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nanti di sini ada 2 tumpukan kartu. Nanti setiap kelompok akan bergantian ya perwakilan untuk maju dan mengambil 1 kartu. Kalau sudah dibuka, nanti siapa yang paling cepat menghitung perkaliannya, hasil perkaliannya, nanti boleh mengambil belanjaan, daftar belanjaan di sini. Contohnya seperti ini nanti. Nah, ini ada label harga.
harganya. Nanti kalau sudah mendapat seperti ini, silakan ditempelkan di lembar yang sudah disediakan. Halaman 2 ya. Ditempelkan di kotak yang kecil, kemudian di kotak yang besar digunakan untuk menulis cara membacanya. Paham? Ya, nanti kelompoknya di sini. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan, nanti gantian, pemainnya ganti. Yang sudah bisa menjawab nanti ganti pemain. Yang belum bisa menjawab tetap pemainnya tetap itu ya. Jadi boleh ganti pemain kalau sudah bisa menjawab. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalian tuliskan dulu nama kelompoknya. Jadi kalau belum bisa menjawab belum boleh berbicara di sini. Yang sudah bisa menjawab ambil, nanti taruh di sana nempel, terus ganti orang, ganti pemain. Seperti itu ya. Oke, siap? 1, 2, 3. 4. Siapa startnya dapat? Ganti pemain, ayo. Yang satu nempel, temennya maju. Menuliskannya nanti saja yang penting ditempel dulu. Yuk, 1, 2, 3. 8. Yuk, kelas cepet. Lanjut. Ganti pemain. 1, 2, 3. 35. Ganti pemain. Ayo, siapa yang belum maju? Mas Alif ya, ditempel itu. Apa yang di? 2. 8. Yuk, lanjut lagi. Yuk, 1, 2, 3. 12. Kali ya, bukan bulan ya. Ayo pemain selanjutnya. Selesai seperti perwakilan kelompok. Ini gantian. 1, 2, 3. Kan sama sini. Ditaruh ke sini, lihat ke sini. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Lihat ke sini, Mandi. Membacanya. Seperti yang dicontohkan tadi. Temannya sambil mengecek ya, betul atau tidak temannya menuliskan.
teman yang lain mengecek. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Kelompok satu lagi. Berarti yang belum tadi siapa? Apa yang ada yang bingung? Nilai tempatnya. Nah, kalau tidak ada, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Nah, hari ini setelah pelajaran dan kegiatan bermain kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kalau ekspresinya senang itu bagaimana? Tidak senang karena soalnya hilang. Tapi kalau pelajarannya senang enggak? Senang. Maunya bermain terus. Iya. Ya, nanti kita nantikanlah permainan selanjutnya. Ya, jadi guru untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah salam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membeli misalnya kita membeli apel. Di sini ada angkanya, dituliskan di sini. 1689005. Bacanya bagaimana? Kalau seperti ini bacanya bagaimana? 168 berapa? 905. Nah, ini gunanya kita belajar menuliskan bilangan cacah. Kalau di kwitansi menulisnya seperti ini. Ada pertanyaan? Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Bilangan cacah, menuliskan bilangan cacah, kemudian menuliskan apa yang kedua tadi? Ada ribuan, ratusan, itu namanya apa?
menuliskan nilai tempat ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang menuliskan bilangan cacah, menentukan nilai tempat. Kemudian kita bermain dengan belajar. Kemudian yang pertama tadi kita menghafal perkalian ya. Jadi itu yang sudah kita kerjakan hari ini. Nah, untuk belum mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum, silakan ini dikerjakan ya sendiri-sendiri. Silakan ini dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, tapi kan musuhnya telat ya, jadi oke. Nanti saya ini masuk dulu. Ya ini tadi benar. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Pura-pura fokus itu. Ini kan biasanya itu apa nilai tempatnya ini nilai tempatnya. Dua satunya. Iya dong. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, hari ini setelah pelajaran dan kegiatan bermain kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kalau ekspresinya senang itu bagaimana? Tidak senang karena soalnya hilang. Tapi kalau pelajarannya senang enggak? Maunya bermain terus. Iya. Ya, nantikanlah permainan selanjutnya. Ya, jadi guru untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam. Demikian. Bagaimana kabarnya Ibu? Bu Kiki, pada kesempatan kali ini kan karena kita sudah memasuki tahapan yang ketiga, yaitu tahapan observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang kita pasca observasi. Tujuan dilakukannya kegiatan pasca observasi ini untuk menganalisis hasil observasi, kemudian nanti kita akan bercerita tentang bagaimana keadaan terjadi. Oke, baik Kiki, kita mulai saja ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini?
Kayak ini iya deg-degan. Ya juga. Biasa banget. Siap-siap. Oke. Bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah berlangsung? Untuk ya yang pasti rasanya ibu pada awalnya mungkin pada saat mau observasi itu pasti ada nervousnya karena biasanya kalau hanya bertemu dengan murid-murid tapi karena ada yang menunggui walaupun hanya melihat seperti itu Oke. atau hanya mau video pasti ada nervousnya gitu ya bu. Tapi setelah pembelajaran berlangsung lama-lama ya seperti biasa saja. Berarti awalnya deg-degan ya, kemudian setelah beberapa jam, beberapa menit, kemudian sudah mengalir seperti biasa. Oke, hari ini kita juga akan seperti itu ya Bu. Awalnya deg-degan, kemudian nanti kita harapkan bisa kembali. Kemarin pada hari Senin kita telah melakukan observasi nih, Bu. Dan mungkin nanti bisa diceritakan kembali apa yang terjadi di observasi langkah-langkah yang strategi Ibu. Untuk langkah-langkah saya seperti pembelajaran biasanya ya nanti ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, jadi saya mengikuti sintak problem based learning yaitu di pembukaan, kemudian nanti menanyakan kondisi siswa, mempersiapkan siswa seperti itu, kemudian jadi untuk tahapannya mengecek keadaan siswa seperti itu, kemudian ada orientasi awal terhadap masalah siswa, terhadap masalah yang akan kita bahas, kemudian di tahapan inti mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian nanti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di kegiatan akhirnya nanti ada refleksi, kemudian menyimpulkan dengan guru dan siswa, kemudian nanti ada evaluasi yang akan dikerjakan. Kemarin karena Ibu sudah melakukan begitu pembelajaran yang menurut saya nih itu menarik, bisa pada murid karena murid diajak bermain, apalagi itu pelajarannya matematika ya. Jadi dengan adanya permainan itu murid matematika itu menjadi tidak menakutkan, murid happy, murid bahagia, senang, apalagi itu dengan kerja kelompok. Kemarin apa yang Ibu rasakan? Apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Untuk kendalanya itu di awal-awal kan masalahnya itu ada di teknis yang proyektornya itu tidak bisa nyambung tuh. Kemudian kalau saat selama pembelajaran itu kendalanya itu kalau siswa di kegiatan individunya siswa itu sudah aktif tapi pada saat kegiatan kelompoknya, pada saat diskusi itu ada beberapa siswa yang seperti mengandalkan temannya gitu, jadi kurang aktif dalam berpartisipasi di kegiatan kelompoknya seperti itu. Berarti dengan pembelajaran yang dikemas Ibu kemarin, sepertinya area pengembangannya untuk bagian kognitif gitu. Kemarin untuk materinya memahami Nilai tempat, bilangan cacat, memahami perkalian, serta kemampuan anak untuk permasalahan uang itu ternyata ada kendala yaitu proyektornya. Kemudian di bagian individu anak-anak sudah bisa, bagian kelompoknya anak ada yang beberapa siswa yang tidak terlibat. Kira-kira setelah Ibu mengetahui ada kendala-kendala itu, kira-kira apa yang menyebabkannya? Kalau menurut saya ya Bu, kalau dari yang sudah dilakukan kemarin itu kendalanya itu karena minat belajar siswa itu berbeda-beda. Kemudian ada kecenderungan siswa yang lebih aktif, ada yang lebih suka saat berbicara sendiri, gitu. Terus ada yang siswa itu lebih senang kalau menulis seperti itu. Beda-beda minatnya. Kira-kira itu kalau posisinya sekarang setelah Ibu lakukan pembelajaran seperti itu, posisi anak bila di tentang angka 1 sampai 10 itu berada di mana? Kalau pada
saat observasi kemarin itu sebetulnya masih di angka 7 gitu. Berarti di angka 7 ya, karena ada beberapa hal yang kurang maksimal ya. Mungkin tadi ada beberapa kondisi yang belum maksimal. Nah, kemudian Bu, saya mau menanyakan, apakah ada langkah yang kira-kira Ibu belum lakukan untuk ataupun cara untuk mengatasi agar siswa agar proyeknya tadi siap, tidak ada kendala, kemudian anaknya dalam kerja kelompok itu bisa aktif, apalagi dengan minat yang berbeda-beda. Jadi kalau masalah teknis itu mungkin karena di awal saya merasa sudah pernah dipakai gitu Ibu. Jadi Iya, proyektornya kemarin ya. Sebelumnya dipakai itu tidak apa-apa, tapi kok pada saat observasi itu ada masalah. Jadi mungkin bisa saya coba dulu sebelum mulai pembelajaran gitu Ibu, untuk menghadapi Masalah teknisnya ya. teknisnya gitu. Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya mungkin yang bisa saya lakukan untuk mengelompokkan siswanya gitu. Mungkin untuk mengelompokkannya bisa sesuai dengan minat siswa gitu. Jadi nanti pembelajarannya bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi produk, berdiferensiasi konten, dan seperti itu. Kemudian nanti pastinya siswa dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Oh iya, Jadi bisa lebih aktif itu karena sesuai dengan minatnya nih gitu. Kemudian bisa mengingatkan kembali, kan pada saat awal itu siswa sudah membuat kesepakatan di kelas. Nanti bisa diingatkan kembali bahwa pada saat pelajaran itu siswa harus aktif seperti itu. Siswa sudah sepakat nih pada saat pembelajaran itu kalau kelompok ya siswa harus partisipasi aktif seperti itu, mendengarkan saat menjelaskan, lebih fokus selama pembelajaran. Jadi diingatkan kembali tentang kesepakatan. Berarti kan untuk teknisnya seperti proyektor sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dicoba terlebih dahulu. Kemudian untuk menghadapi kendala yang anak-anak tadi, mungkin dari Ibu tadi bisa membuat atau mengingatkan kembali kesepakatan belajar. Kemarin saya juga melihat dalam kerja kelompok Ibu, apakah untuk kegiatan emosional anak dapat itu dalam kegiatan kelompok? Untuk emosinya, Emosi anak dalam berinteraksi dengan teman. jadi kalau untuk berinteraksi kurang Ibu, anak itu kurang berinteraksi, jadi hanya ada yang diam saja, dia aktif seperti itu. Jadi itu yang mungkin memang dia lebih suka untuk bekerja sendiri seperti itu. Berarti dengan teknik itu nanti Ibu tadi memberikan apa? Dengan adanya permasalahan tadi, Ibu tadi telah mengajukan suatu solusi dengan ada pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti murid bisa membuat produk sendiri sesuai dengan kira-kira Ibu setelah mempersiapkan segalanya, kemudian menerapkan kesepakatan belajar dengan adanya diferensiasi pembelajaran tadi, pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kondisi ideal yang ingin Ibu capai bila diratakan dari angka 1 sampai 10 berapa? Harapannya bisa di 9 gitu. Terlalu sempurna. Oke, kalau 10 belum berani ya Bu. Karena ini sempurna. Jadi dari angka 7, kemudian nanti setelah menggunakan beberapa solusi yang dari Ibu tadi, harapannya 9 bisa mencapai. Kira-kira Bu, dari beberapa solusi tadi kapan mau dilaksanakan? Semoga bisa secepatnya ya, bukan kita harus merencanakan dulu, kemudian membuat perangkatnya sesuai dengan yang akan dilakukan lagi. Jadi membuat perangkat dulu, nanti secepatnya bisa dilaksanakan juga. Oke, terima kasih Bu, karena ini akan dilaksanakan secepatnya ya. Jadi faktor-faktor pendukung untuk melakukan aktivitas pengembangan itu siapa saja Ibu? Ya, jadi untuk pendukungnya yang pertama tentu saja sarana prasarana. Ya, tadi ada kendala, mungkin sarana prasaranya nanti bisa dicek untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian siswa
sebagai subjek pembelajaran. Kemudian ada teman sejawat yang sebagai tempat sharing. Jadi untuk menentukan pembelajaran selanjutnya, mungkin nanti teman-teman itu akan memberikan masukan. Seperti itu. Kemudian ada bapak kepala sekolah yang memfasilitasi untuk pembelajaran. Oke, berarti nanti faktor-faktor pendukungnya ada Bapak Kepala Sekolah sebagai fasilitator, kemudian nanti ada rekan sejawat yang bisa sharing, kemudian sarana prasarana, kemudian murid itu sendiri. Kemudian untuk kesimpulan Ibu dari tahapan yang telah kita lakukan, dari tahapan awal observasi, kemudian pasca observasi. Jadi menurut saya dengan adanya 3 tahapan tersebut, saya itu bisa lebih mengetahui gitu. Saya bisa memahami, bisa menemukan bahwa ada kendala-kendala di selama pembelajaran seperti itu. Kemudian dari adanya coaching ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin bisa saya terapkan pada pembelajaran saya agar bisa lebih baik. Oke, Bu, terima kasih atas kesimpulannya, karena dalam coaching ini Ibu telah menemukan solusi sendiri dari apa yang Ibu alami. Oke, Bu Kiki, untuk kabar selanjutnya akan saya tunggu. Kemudian di sini ada lembar pengembangan diri. Jadi di sini nanti akan ada aktivitas pengembangan seperti yang telah Ibu tadi sampaikan tadi, ada beberapa solusi yang telah Ibu sampaikan, antara lain dilaksanakannya pembelajaran diferensiasi, pembuatan kelompok sesuai dengan minat, kemudian membuat kesepakatan kelas atau menguatkan pribadi. Kemudian nanti tujuan yang hendak dicapai itu dari poin-poinnya tadi apa, kemudian ukuran keberhasilannya setiap poin tadi bagaimana, faktor pendukungnya yang sudah disampaikan tadi ada siapa saja, ini juga ada, kemudian waktu yang akan pelaksanaannya itu apa. Untuk lembar refleksi dan tugas. Mulai Bu Kiki. Baik Ibu, semoga segera terrealisasikan dan dapat bermanfaat untuk saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Saya penasaran nanti hasilnya akan bagaimana. Selamat berproses dan semoga berhasil. Akhirnya kegiatan supervisi akademik dimulai dari tahapan pra observasi, observasi dan pasca observasi sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki dan Ibu Iken. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.